Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tambahan mengenai inheritance, yaitu multiple inheritance in C++. Nah, kalau pada slide sebelumnya itu kita belajar mengenai inheritance. Nah, apa bedanya antara inheritance yang kemarin sudah saya jelaskan dengan multiple inheritance? Nah, di sini menurut pengertiannya sendiri itu multiple inheritance adalah pewarisan ganda, yaitu yang artinya sebuah kelas yang diturunkan dari beberapa parent class. Mungkin sedikit saya singgung di pertemuan yang kemarin. Nah, kelas turunan tersebut dia bisa mewarisi karakteristik yang dimiliki oleh kelas yang menjadi parentnya. Nah, kalau di sini multiple inheritance, jadi sifat yang diwarisi itu adalah bisa dari parent satu, bisa juga dari parent yang lain, gitu. Kemudian beberapa bentuk hierarki kelas yang merupakan contoh pewarisan ganda atau multiple inheritance itu bisa dilihat pada bagan berikut ini. Oke, di sini saya menggambarkan bahwa ada dua buah parent, ya, parent 1 sama parent 2. Nah, ini itu adalah anak-anaknya. Ada child 1, child 2, sama child 3. Nah, child 1 ini melakukan single inheritance. Jadi dia hanya mewarisi sifat dari satu induk saja. Kemudian child 3 juga single inheritance, ya, karena dia hanya mewarisi sifat dari parent 2 saja. Yang dinamakan multiple inheritance itu ada pada child 2. Jadi dia mewarisi parent 1 sama parent 2. Nah, kenapa sih ada yang namanya multiple inheritance dalam dunia nyata? Itu misalnya kita sebagai anak, kita biasanya mempunyai sifat itu yang berasal dari ayah atau ibu kita, gitu. Jadi bukan hanya dari ayah saja, bukan hanya dari ibu saja, bisa dari kedua-duanya. Jadi misal warna rambutnya itu seperti ayahnya, gitu. Tapi misalnya bentuk hidungnya seperti ibunya. Nah, dalam dunia nyata kan seperti itu. Jadi, kita mewarisi bukan hanya dari satu parent saja, tapi kita mewarisi sifat dari kedua orang tua kita, yaitu ayah sama ibu. Oke, di C++ itu juga memfasilitasi hal tersebut yang dinamakan dengan multiple inheritance. Nah, di sini kalau kemarin kita sudah mencoba membuat kelas ya yang terdiri dari anak dan orang tuanya. Nah, sekarang kita akan membuat kelas yang di sini melakukan multiple inheritance, yaitu punya dua orang tua. Setiap parent class di sini yang mewarisi dipisahkan dengan tanda koma. Nah, di sini contohnya. Kalau kemarin yang kita pelajari adalah ini kelas child, kemudian ini adalah kelas parentnya. Nah, kalau di sini parentnya lebih dari satu, seperti apa? Kita memisahkan memakai tanda koma. Apakah parent itu hanya dua saja maksimal? Tidak. Tentu saja kita bisa melakukan multiple inheritance lebih dari dua. Ya, di sini yang penting apa? Kelas parentnya itu kalau kita mendefinisikan harus dipisahkan dengan tanda koma. Nah, dan masing-masing parent class itu harus didahului dengan jenis akses. Nah, di sini
Oke, jenis aksesnya itu apa? Akses dari kelas itu sendiri apa? Jadi misalnya private kah, protected kah, atau public kah? Ya, ingat di sini ini adalah jenis akses dari kelasnya, dari kelas parent itu sendiri. Oke, ini saya kasih contoh program yang nanti bisa kalian coba ya. Ini adalah contoh multiple inheritance mengenai pegawai. Nah, ini contohnya ada yang namanya kelas pegawai yang dia punya atribut nip sama nama. Yang di sini di set modifiernya adalah protected. Kemudian di sini ada behaviornya set data pegawai. Jadi ngeset nip sama namanya, sama di sini misalnya tampil data pegawai. Jadi paling simpel saja ada dua buah behavior untuk ngeset nilai nip sama nama dan untuk menampilkan nip sama nama. Dari mana? Nah, sebetulnya di sini kan bisa kita kasih modifier. Kalau misalnya tidak ada atau modifier default, kita bisa memakai jenis aksesnya adalah public. Kemudian dari kelas peneliti itu dia punya yang namanya atribut private yang di sini dinamakan publikasi, kemudian ada behaviornya untuk ngeset datanya sama menampilkan datanya. Oke. Kemudian bagaimana cara kita memanggil ya yang namanya atribut-atribut yang diwarisi oleh kelas peneliti di sini. Nah, yang pertama harus kita lakukan di fungsi main yaitu menginstansiasinya. Di sini ada peneliti dari kelas peneliti ya. Kemudian peneliti titik set data pegawai. Nah, ini untuk ngeset data pegawai yang diwarisi dari kelas pegawai ya. Kemudian set data pendidikan di sini yang digunakan untuk mengisi nilai dari data pendidikan. Nah, kemudian set data peneliti itu untuk ngeset atribut dari kelas peneliti itu sendiri. Nah, tampil data pegawai, tampil data pendidikan, tampil data peneliti. Nah, kalian bisa mengamati hasilnya ketika kalian mencobanya di rumah. Oke. Nah, kurang lebih sama kan ya antara multiple inheritance sama single inheritance ya. Tetapi yang membedakan di sini dia bisa mewarisi dari dari dua kelas atau lebih. Kalau kemarin kita hanya bisa melakukan ya inheritance hanya dari satu kelas parent saja. Selanjutnya adalah konstruktor dan destruktor dari kelas child. Konstruktor untuk kelas child itu perlu dibuat untuk melakukan inisialisasi kelas itu sendiri dan parent class. Oke. Kemudian jika konstruktor parent class memiliki parameter atau argumen, maka parameter atau konstruktor parent class tersebut harus dimasukkan dalam konstruktor child class. Nah, di sini bagaimana cara membuat konstruktor dari child class? Bagaimana cara memberikan nilai ke parent classnya? Nah, ini nanti ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Kalau destruktor child class dijalankan dengan urutan berbalikan dengan urutan konstruktor, yaitu destruktor child class dijalankan terlebih dahulu baru destruktor parent class. Itu kebalikannya dengan konstruktor tentu saja. Kalau konstruktor nanti yang dijalankan masih tetap harus parent classnya dulu. Nah, kemudian next, apabila child class memiliki lebih dari satu parent class, setelah menjalankan destruktor child class, kemudian destruktor parent class terakhir yang dijalankan sampai destruktor class induk pertama yang dijalankan. Intinya urutannya kebalik dengan yang namanya konstruktor. Kalau konstruktor yang harus dijalankan tentu saja adalah konstruktor parentnya terlebih dahulu.
di sini untuk membuat konstruktor dari kelas pegawai yang nantinya dia kalau di sini contohnya misalkan ini adalah kelas pegawai. Kalau membuat konstruktor ya dari kelas pegawai itu sendiri seperti ini. Ini hanya diberikan contohnya saja ya. Jadi cara yang paling sederhana kita untuk menunjukkan bahwa konstruktor mana sih yang dijalankan duluan, destruktor mana sih yang dijalankan duluan, kalian harus mencoba menggunakan program ini. Ya, untuk kelas pendidikan juga sama. Kemudian untuk kelas peneliti juga sama. Nah, untuk mengetahui konstruktor mana yang harus dijalankan duluan, destruktor mana yang dijalankan duluan, kalian harus mencobanya tentu saja. Kemudian amati ya konstruktor mana yang dijalankan duluan dan destruktor mana yang dijalankan dulu.